di mana itu kita hilangkan, jadinya nanti lembu saya sedang minum air, ya. Nah, jadi kalau misalnya dijabarkan, lembu saya yang sedang berdiri di dekat sumur, yang yang berwarna hijau, berwarna coklat, sedang minum air gitu. Itu contoh ya. Dalam bahasa Inggris mereka juga punya strategi seperti itu. Ya, ini salah satu contohnya. So when you translate it, make sure you can cut it off. Ya, jadi di chop chop dulu, dibelah-belah dulu supaya kita paham. Oh, ini loh kalimatnya sebenarnya. Oke. Kemudian strategi yang kedua, kalau misalnya kita mau translatekan, contoh misalnya the word science itself, penggunaan itself. Ayo gimana nih, coba diartiin gimana? Coba diartiin the word science itself. Siapa bisa? Di komen aja di sini. The word science itself is bla bla bla. Itu is okay, fine. Saya mau Bapak sekalian coba artiin the word science itself. Gimana caranya? Kata science itu sendiri. Oke, good, Mbak Ani. Good, very good. Ada yang lain? Arti dari kata itu sendiri. Hmm, kata itu, apa, Mbak? Ya, disebutkan ya, karena kita translate-nya, ada katanya di situ. Arti dari kata science itu sendiri boleh gitu ya. Ya, right. So full, Mbak Dewi ya, full, supaya reader kita ngerti gitu. Reader kita paham. Kalau kita bilang itu yang mana gitu. Itu yang ini, itu yang itu. Oke, good Mbak Eva. Good. Siti, kata ilmu itu sendiri. Kata ilmu. Oh, maksudnya mau diartiin ya sainsnya ya. Di sini kata sainsnya jangan diartiin. Jangan diartiin ke dalam bahasa target language. Biarkan saja seperti itu. Biarkan saja seperti itu. Contoh, saya buat misalnya the word durian itself is bla 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 gitu. So, duriannya itu biarkan dia biarkanlah saja dia durian gitu. Jadi kata durian itu sendiri berasal dari nana gitu. Ya, kan kita ingin menjelaskan. Misalnya seperti tadi kita nggak tahu kan apa namanya epicycles gitu ya. Jadi the word epicycle itself is from bla 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 bla. Hmm, Tergantung Mbak Dewi. Contoh kasus misalnya em, di paragraf pertama yang kita lihat tadi. Paragraf pertama itu ada Handmaiden of Theology. Handmaiden of Theology itu sebenarnya bisa kita translatekan ke dalam bahasa target language. Karena apa? Karena dia bukan istilah yang ingin dijelaskan. Sedangkan di paragraf ketiga dia ingin menjelaskan istilah tersebut. Kata tersebut ingin dijelaskan lebih detail, ya, diberikan arti gitu. So titik dua fungsi titik dua yang pertama sebagai jika si writer ya, jika si penulis takut
dengan apa yang dia bilang itu salah gitu. Kita bilangnya scare quote. Scare quote. Scare quote. Scare quote itu kita memberikan apa namanya, kata tersebut bisa jadi salah gitu. Jadi daripada nanti saya bilang itu betul gitu, saya lebih memilih untuk menulis dengan scare quote gitu. Jadi nanti maksud saya ini loh gitu. Contoh misalnya scare quote yang lain ya. Hmm, kita sedang ber kita sedang berbicara melalui em, berbicara melalui eh eh, tahu tidak Line atau WhatsApp ya. Whats WhatsApp. WhatsApp. Contoh gitu ya. Kita sedang berbicara melalui Line atau WhatsApp gitu. Nah, pada prinsipnya Line atau WhatsApp itu ya WhatsApp. WhatsApp, ya right, app, not app. Sorry, saya nggak tahu. Ya right. WhatsApp dia tidak ada apa namanya, tidak ada bicara kan, tidak ada spoken kan. Dia itu text, 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 written ya. Dia bentuknya written. Nah, jadi karena saya takut nanti salah-salah saya bilang bahwa di line itu kita sedang berbicara. Nah, saya tulisnya seperti ini, berbicara pakai tanda quote dua gitu. Sudah paham ya? Itu satu fungsinya, scare quote. Yang kedua, memberikan untuk ya diberikan tanda petik dua itu terhadap kata yang ingin kita jelaskan lebih detail gitu. Biasanya itu dia satu kata aja atau istilah tertentu ya. Lebih mudahnya, bahasa mudahnya kita berikan scare quote itu, bukan scare quote, sorry, tanda petik dua itu kepada istilah yang ingin kita jelaskan ya, istilah tertentu gitu. Nah, istilah tertentu tidak mesti harus dipakai dua titik koma. Dia bisa juga dimiringkan. Ya, contoh, the word science itself is simply the Latin word for knowledge, scientia. Ya, dimiringkan gitu, bisa juga gitu. Oke? Yeah, technical term, right. Yes, I don't use technical term. I don't use very sophisticated term to explain everything, okay? Sorry. Saya gunakan bahasa mudah saya supaya enak saya jelaskan dan supaya enak dimengerti oleh semua orang. Right. Yes, right. Oke, what else? Sudah ya, udah clear ya untuk itself itu ya, itself ya. So nanti mungkin akan ketemu banyak di situ. Kok udah hawi, sorry. Right, we don't have so much time. Kita tidak begitu fokus pada translation hari ini, cuman belajar sedikit-sedikit aja tekniknya. Mudah-mudahan ini membantu. Selebihnya nanti hanya praktis ya. Alright, saya akan menjelaskan bagaimana sedikit menggunakan thesaurus ya. Thesaurus itu padanan katanya bahasa Inggris. Nah, biasanya saya pakai tiga tools ini. Yang paling dominan itu adalah A sama B ya. Ini setiap kali saya menulis, saya pasti buka dictionary.com, kemudian kamus.net. Dua kamus ini pasti saya buka. Dia nggak pernah saya close. Apapun cerita, dia nggak pernah saya close. Dia pasti saya buka di website saya.
dan saya lagi ngetik gitu, itu pasti. Nah, dictionary.com itu seperti yang udah saya kasih, udah saya jelasin belum ya? Coba deh klik dictionary.com. Ulang yang tadi, yang mana, yang mana, yang mana? Oh, belum. Oh, nggak perlu dicetak, Mbak. Nanti saya akan posting di grup. Tenang aja. Oh, tenang aja, biar saya posting di grup. Ah, itu dictionary.com, tinggal klik aja. Kemudian kamus.net. Kemudian kamus.net. Sorry, sorry, sorry. Ya, here. Itu dictionary.com, kemudian kamus.net. Yang ketiga, yang ketiga tadi apa namanya? Justword.com ya. Justword.com nanti saya posting. Oh, ketik aja langsung sekarang karena saya akan jelasin. www.justtheword.com. Oke, satu-satu. Saya jelasin dictionary.com. Dictionary.com itu kalau udah buka itu nanti akan ada seperti ya seperti ini ya. Nanti warna biru, ketik aja apa yang ingin dicari. Kemudian di bawahnya itu nanti akan ada bagaimana caranya untuk mempronounce. Misalnya itu kan epicycles. Kemudian ada tanda speaker ya di sampingnya itu bergelombang-gelombang. Klik aja tanda speaker itu. Nanti ada orang yang pronounce kata tersebut. Epicycle. Bagaimana cara bacanya ada juga di samping speaker itu. Ep a sa ke go. Nah, itu cara bacanya. Apple cycle. Oke. Kemudian artinya nanti di bawah itu ada noun. Kemudian di bawahnya itu lagi ada origin. Origin itu asal kata. Kalau epicycle itu asal katanya sekitaran 1350 di antara itu ya sampai 1400. Itu adalah Middle English. Asal katanya berasal dari Middle French. Kalau kita lihat lagi dari Latin, bahasa Latin yang artinya yang tulisannya Epicyclus. Dan sebelum dilatinkan yaitu di bahasa Romawi, di bahasa Yunani itu Greek, Epikiklos. Nyan. Nah, jadi asal kata itu berasalnya dari kalau kita urut terus jadinya dia ke bahasa Yunani ya. Begitulah kita lihat bagaimana kata itu diadopsi sehingga sampai ke bahasa Inggris sehingga nanti kita adopsi ke dalam bahasa kita lagi. Oke, itu hanya untuk ilmu pengetahuan kita saja. Ke bawahnya lagi nanti ada penjelasan lebih detail tentang apa itu epicycles. Karena di bawahnya itu ada Science Dictionary. Nah, Science Dictionary ini dia menjelasin apa sih epicycle tuh dia jelasin. Tapi lebih panjang dia jelasin. Sehingga kita lebih banyak tahu apa. Oke. Well, kemudian yang kedua, kamus.net. Kamus.net itu mudah sekali. Kalau udah ngeklik kamus.net ya seperti itu jadinya. Ketik aja nanti di situ ada English ke Indonesia atau Indonesia ke English ya. Jadi saya suka carinya saya gunain kamus.net ini English to Indonesia. Hanya ingin tahu apa bahasa Indonesianya. Biasanya banyak alternatif bahasa arti bahasa dari yang disediain di kamus.net nih karena dia apa namanya translatornya banyak gitu ya. Jadi memberikan banyak pilihan kosakata tentang satu kata aja. Oke, next justtheword.com. Justtheword.com itu oh, sebelum justtheword.com masih di dictionary.com ya.
Ya satu kata aja panjang tapi kan